Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nani di kelas 5 SD Dar El Salam. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.1 dan 4.1 dengan materi ide pokok. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menceritakan kembali ide pokok yang terdapat dalam teks lisan dan percakapan dan menuliskan isi teks lisan berdasarkan ide pokok. Mari kita mulai belajar. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari ide pokok dan bagaimana cara menemukannya di dalam teks. Ayo ingat kembali apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari suatu teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, maka kamu dapat menggunakan tabel. Tentukanlah ide-ide pokok pada setiap paragraf dengan menggunakan langkah-langkah yang telah kamu pelajari. Perhatikan contoh teks berikut. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Ayo kita cari apa ya ide pokoknya? Jangan lupa sebelum mencari ide pokok, kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Maka ide pokoknya adalah salah satunya seperti ini ya. Kalian boleh dengan kalimat yang lain. Cara menjaga kesehatan tubuh adalah dengan olahraga. Menemukan ide pokok dalam teks lisan dan percakapan. Selain pada teks tertulis, ide pokok juga dapat ditemukan pada teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Begitu pula dengan teks percakapan. Teks percakapan adalah termasuk dalam kegiatan teks lisan. Contoh teks lisan misalnya percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Berbeda dengan cara menentukan ide pokok pada teks tulis, maka untuk menentukan ide pokok pada teks lisan atau percakapan adalah sebagai berikut. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks lisan dan percakapan. Yang pertama, dengarkanlah teks tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, kalian harus mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi di dalam teks. Selanjutnya, kalian tentukan topik atau tema teks. Setelah menentukan topik, maka kita cari kalimat utama untuk menjadi inti permasalahan dari teks. Yang kelima, tentukanlah ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks. Ingat, ide pokok pasti terkandung dalam kalimat utama. Oke, dengarkan teks berikut.
Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang penting. Plastik merupakan sampah yang sulit diurai di dalam tanah. Mari kita bayangkan apa yang akan terjadi jika sampah plastik terus-menerus kita buang ke tanah. Lingkungan kita akan penuh dengan sampah plastik. Kesuburan tanah juga akan berkurang akibat banyaknya plastik yang berbentuk sampah di dalam tanah. Oke, setelah kalian dengarkan teks, maka yang kedua, kita catat permasalahan atau peristiwa dari teks yang sudah Ibu bacakan. Apa ya permasalahannya? Ya, permasalahannya adalah contohnya sampah plastik yang dibuang ke dalam tanah. Setelah kita catat, yang ketiga adalah menentukan topik dan kalimat utamanya. Oke, kita cari dulu topiknya. Topiknya adalah tentang lingkungan. Selanjutnya, kalimat utamanya apa ya? Kalimat utamanya adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang penting. Ya, kalian harus mendengarkan teks dengan seksama agar bisa menentukan kalimat utama. Selanjutnya, kita tentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama. Ibu contohkan satu contoh ide pokok. Ide pokok pada teks yang sudah Ibu bacakan adalah pencemaran lingkungan dari sampah plastik adalah masalah yang penting. Nah, kalian bisa berlatih bersama teman-teman dan guru. Bacalah buku teks, buku Bupena halaman 36 dan 37, ada teks percakapan di sana. Nanti kalian bisa mengerjakan latihan di halaman 37 berdasarkan teks percakapan tersebut. Nanti kita akan bahas bersama teman-teman via Zoom atau Meet ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Ide pokok teks dapat menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks. Kamu dapat menulis sebuah teks dengan mengembangkan ide-ide pokok teks. Selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali teks yang kamu baca atau dengar dengan mengembangkan ide pokok yang telah ditentukan. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan di dalam teks. Selanjutnya yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Selanjutnya yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Kalimat-kalimat ini selanjutnya akan menjadi kalimat pengembang dari kalimat utama yang telah dibuat. Selanjutnya yang kelima, jangan lupa perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Selanjutnya, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk tugas, kalian bersama-sama dengan Bu Guru dan teman-teman berlatih tentang teks percakapan via Zoom atau Meet. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.